Pada hari ini, Kamis tanggal 23 November tahun 2023, Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 48/2023 PT UAN Bandung antara Arif Fatul Mudin sebagai penggugat 1, Endah Kamalasari sebagai penggugat 2, Udin Kurnia sebagai penggugat 3, Cahya Nur Cahyo sebagai penggugat 4, Sri Lestari sebagai penggugat 5, Asep Jainuddin sebagai penggugat 6, Andi Sukarni sebagai penggugat 7, Ujang Kosasi sebagai penggugat 8, melawan Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karawang sebagai tergugat. Akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada semua hadirin untuk tetap tenang dan untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 48/G/2023 PT BDG antara Arif Fatul Mudin sebagai penggugat 1, Endah Kamalasari sebagai penggugat 2, Udin Kurnia sebagai penggugat 3, Cahya Nur Cahyo sebagai penggugat 4, Sri Lestari sebagai penggugat 5, Asep Jainuddin sebagai penggugat 6, Andi Sukarni sebagai penggugat 7, Ujang Kosasi sebagai penggugat 8, melawan Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karawang sebagai tergugat. Dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat dan pihak tergugat silakan memasuki persidangan. Kepada pihak penggugat, apakah saudara sebagai prinsipal atau kuasa hukum dari penggugat? Saya sebagai kuasa hukum yang mewakili penggugat Majelis Hakim. Kepada pihak tergugat, apakah saudara hadir sebagai prinsipal atau sebagai kuasa hukum? Saya sebagai kuasa hukum yang mewakili tergugat Majelis Hakim. Silakan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat maju ke depan untuk memperlihatkan surat izin beracara serta kartu identitas dan untuk memeriksa dokumen dari masing-masing kuasa hukum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Sudah siap Majelis Hakim. Silakan saudara maju untuk menyerahkan surat gugatannya dan saudara kuasa hukum tergugat maju untuk menerima surat gugatan tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO Sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan untuk membacakan surat gugatan ada pada hakim ketua sidang, maka gugatan akan saya bacakan. Saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat perhatikan dengan sesama isi gugatan yang dibacakan.
Karawang 20 November 2023. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro nomor 34 Bandung. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya nama Arifatul Mudin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Nagasari, RT 05 RW 09, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan buruh harian lepas. Yang kedua, Endah Komalasari, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Nagasari, RT 05 RW 09, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Yang ketiga, Udin Kurnia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Nagasari, RT 05 RW 09, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan buruh harian lepas. Nomor 4, Cahaya Nur Cahyo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Nagasari, RT 05 RW 09, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan karyawan swasta. Nomor 5, Sri Lestari, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Nagasari, RT 05 RW 09, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan wira swasta. Yang keenam, Asep Jainuddin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Nagasari, RT 05 RW 09, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan wira swasta. Nomor 7, Ani Sukani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Nagasari, RT 05 RW 09, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Nomor 8, Ujang Kosasi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Nagasari, RT 05 RW 09, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan buruh harian lepas. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 125 garing SKK TUN garing 9 garing 2023 tanggal 15 November 2023 memberikan kuasa kepada Muhammad Andika Sunardin SKMH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, berkantor di Jalan Singa Perbangsa nomor 24, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karawang yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 68 Kelurahan Nagasari. Objek sengketa sertifikat hak milik nomor 251 garing Kelurahan Nagasari, terbit tanggal 8 bulan 8 tahun 1977. Tanggal waktu gugatan bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat tanggal 8 Agustus 1977. Ini panitera dulu nggak sih? Kepentingan penggugat yang dirugikan bahwa atas tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa mengakibatkan hak para penggugat untuk mendaftarkan tanahnya dan memperoleh bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik menjadi tidak terpenuhi. Bahwa atas tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa mengakibatkan para penggugat tidak dapat memperoleh akses permodalan dari bank. Posita atau alasan gugatan yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa prosedur penerbitan objek sengketa yang secara faktual tumpang tindih dengan bidang tanah yang dikuasai para penggugat yang tercantum dalam letter C 1813 atas nama Neni Kurniasi, terletak di Nagasari, RT 05 RW 9, Kelurahan Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, adalah jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan atas perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang pendaftaran tanah, yaitu Pasal 3 ayat 2 menegaskan sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan B. Penetapan batas-batasnya. Dalam hal ini tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat tanah sebagaimana hal disebut di atas. Pasal 18 ayat 1 berbunyi, atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan hak tersebut kepada kepala kantor pendaftaran tanah. Harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan kepala desa yang dibuatkan oleh asiden wadena yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerbitkan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yaitu melanggar asas kecermatan, melanggar asas kemanfaatan, dan melanggar asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan pengaturan perundang-undangan, kepatuhan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, bahwa tindakan tergugat adalah yang telah menerbitkan sertifikat pada tanah pemilik para penggugat kepada orang yang tidak berhak, justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak memperhatikan hak-hak para penggugat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak pemilik. Petitum atau tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan atau batal tidak sah sertifikat hak milik nomor 251 garing Kelurahan Nagasari terbit tanggal 8 bulan 8 tahun 1977. Gambar situasi nomor 1446 garing 1977 tanggal 30 bulan 7 tahun 1977. Luas kurang lebih 1085 meter. Atas nama Agus Sudarsono yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Surakarta. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Muhammad Andika Sunardi, SH, MH. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi surat gugatan yang telah dibacakan? Mengerti, majelis hakim? Apakah saudara akan mengajukan jawaban atau gugatan? Ya, majelis hakim, kami akan mengajukan jawaban gugatan. Kami memohon waktu sepekan untuk mempersiapkan jawaban gugatannya. Panitera 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 30 November 2023. Apakah ada persidangan lain di hari itu? Tidak ada majelis hakim. Untuk memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyiapkan surat jawaban gugatannya, maka persidangan hari ini akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dengan agenda pembacaan surat jawaban gugatan kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk tetap hadir pada sidang berikutnya. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan tutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Kuasa hukum penggugat dan tergugat dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sesuai agenda sidang yang sudah ditentukan, maka agenda hari ini adalah pembacaan surat jawaban gugatan. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan surat jawaban gugatannya? Sudah, majelis hakim. Silakan kepada saudara hukum tergugat untuk menyerahkan surat jawaban gugatan ke meja hakim.
dan kepada kuasa hukum penggugat untuk maju menerima surat jawaban gugatan. Karawang 28 November 2023. Jawaban dalam perkara 48-G-2023-PT BDG antara Aripatul Mudin selaku penggugat 1, Endah Komalasari selaku penggugat 2, Udin Kurnia selaku penggugat 3, Cahaya Nur Cahyo selaku penggugat 4, Sri Lestari selaku penggugat 5, Asep Jainuddin selaku penggugat 6, Adi Sukani selaku penggugat 7, Ujang Kosasi selaku penggugat 8, melawan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Karawang selaku tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi. 2. Dalam pokok perkara. Dalam eksepsi 1 menerima eksepsi tergugat seluruhnya. Dalam pokok perkara 1 menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Perli Cantika Nasution SHMH. Saudara kuasa hukum penggugat sudah mengerti dengan jawaban isi surat gugatan yang telah dibacakan? Sudah mengerti yang majelis hakim? Jawaban atas surat gugatan penggugat telah dibacakan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat ada tanggapan dari jawaban surat gugatan? Ada majelis hakim, kami akan memberi tanggapan dari jawaban atas surat gugatan secara tertulis. Maka kami memohon waktu seminggu untuk menyiapkan replik kami atas jawaban gugatan. Bani Tera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 Desember 2023 majelis hakim. Untuk memberi kesempatan kepada pihak penggugat menyiapkan replik, maka sidang akan dilanjutkan seminggu ke depan, yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 dengan agenda sidang pembacaan replik. Diingatkan kepada kuasa hukum tergugat dan penggugat untuk tetap hadir pada sidang berikutnya. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti majelis hakim. Maka sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Kuasa hukum penggugat dan tergugat dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin disilakan meninggalkan ruang sidang. Pada hari ini Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 48-G-2023-PT BDG antara Aripatul Mudin sebagai penggugat 1, Endah Komalasari sebagai penggugat 2, Udin Kurnia sebagai penggugat 3, Cahaya Nur Cahyo sebagai penggugat 4, Sri Lestari sebagai penggugat 5, Asep Jainuddin sebagai penggugat 6, Adi Sukani sebagai penggugat 7, Ujang Kosasi sebagai penggugat 8, melawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin bersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada semua hadirin untuk tetap tenang dan untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 48-G-2023-PT BDG antara Aripatul Mudin sebagai penggugat 1, Endah Komalasari sebagai penggugat 2, Udin Kurnia sebagai penggugat 3, Cahaya Nur Cahyo sebagai penggugat 4,
Tri Lestari sebagai penggugat 5, Asep Jainuddin sebagai penggugat 6, Andi Soekarni sebagai penggugat 7, Ujang Kosasi sebagai penggugat 8 melawan Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karawang sebagai tergugat pada hari ini Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023, dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kuasa hukum penggugat dan tergugat memasuki ruangan persidangan sesuai agenda sidang sebelumnya. Maka agenda hari ini adalah pembacaan replik. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan replik? Sudah, Majelis Hakim. Silakan kepada saudara hukum penggugat untuk menyerahkan replik ke meja hakim dan kepada kuasa hukum tergugat maju untuk menerima replik. Replik dalam perkara nomor 48-G/2023-PT-UN BDG. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat dalam pokoknya tetap teguh pada dalil-dalil dalam gugatannya dan menolak secara tegas seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat di dalam jawabannya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 30 November 2023, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui sebagai hal yang benar dalam replik EQ. 2. Bahwa terhadap jawaban tergugat selebihnya tidak membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat secara jelas, tegas, dan rinci. Maka meski HIR tidak menyebutkan secara tegas tentang persyaratan mengenai jawaban, akan tetapi sudah selayaknya jawaban atau tanggapan atau bantahan atau sangkalan disertai alasan-alasan. Karena tidaklah cukup kalau hanya sekedar menyangkal atas gugatan saja, tapi harus diberi alasan apa sebabnya ia menyangkal dan apa yang disangkal. Sangkalan yang tidak jelas, tegas, dan rinci haruslah dikesampingkan oleh hakim. 3. Bahwa terhadap jawaban tergugat bulir 1 dan 2 karena membenarkan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka replik equal tidak perlu ditanggapi. 4. Bahwa jawaban yang dikemukakan oleh tergugat sebagaimana bulir 3 dan 4 hanyalah sekedar argumentasi atau retorika tergugat untuk mencari alasan pembenar. Pada gilirannya nanti dalil-dalil gugatan akan penggugat dibuktikan pada saatnya acara pembuktian sehingga dapat memperjelas atas dalil-dalil yang penggugat sampaikan. 5. Bahwa dengan melihat dari fakta-fakta 4 di atas terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran hukum, maka sudah sewajarnya dan adil kiranya bila majelis hakim menyatakan menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini agar berkenaan dan selanjutnya mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Menolak dalil-dalil tergugat untuk seluruhnya atau tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima kecuali terhadap hal-hal yang diakui sebagai benar dalam replik equal. 2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan batal dan tidak sah sertifikat hak milik nomor 251 atau Kelurahan Neglasari terbit tanggal 8 bulan 8 1977, gambar situasi nomor 1446/1977 tanggal 30 bulan 7 tahun 1977, luas kurang lebih 1085 meter persegi atas nama Agus Sudarsono yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Surakarta. 4. Mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat hak milik nomor 251 atau Kelurahan Neglasari
terbit tanggal 8 bulan 8 1977. Gambar situasi nomor 1446 garing 1977 tanggal 30 bulan 7 tahun 1977. Luas kurang lebih 1085 meter persegi atas nama Agus Sudarsono. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami. Kuasa hukum penggugat Muhammad Andika Sunarjin SHMH. Saudara kuasa hukum tergugat sudah mengerti dengan isi replik yang telah dibacakan? Sudah mengerti, majelis hakim. Replik yang telah dibacakan, apakah saudara kuasa hukum tergugat ada tanggapan dari replik penggugat? Ada, majelis hakim. Kami akan memberi tanggapan dari replik penggugat secara tertulis. Maka kami memohon waktu seminggu untuk menyiapkan duplik kami atas jawaban replik. Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? 14 Desember 2023 majelis hakim. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 siap untuk hadir dalam persidangan? Siap, majelis hakim. Sebelum sidang ditutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan dari saudara hukum penggugat atau kuasa hukum tergugat? Tidak ada, majelis hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan seminggu ke depan, yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 dengan agenda sidang pembacaan replik. Untuk itu diingatkan kepada kuasa hukum tergugat untuk hadir dan kuasa hukum penggugat sudah menyiapkan tanggapan replik tersebut. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Majelis hakim. Ya. Maka sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Kuasa hukum penggugat dan tergugat dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Pada hari ini, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023, sidang pengadilan tata usaha negara Bandung memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 48/22/2023/PTUN/PDG antara Arif Fathurmuddin sebagai penggugat 1, Endah Komalasari sebagai penggugat 2, Udin Kurnia sebagai penggugat 3, Cahya Nur Cahyo sebagai penggugat 4, Sri Lestari sebagai penggugat 5, Asep Jainuddin sebagai penggugat 6, Anis Sukarni sebagai penggugat 7, Ujang Kosasi sebagai penggugat 8, melawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali sebelum persidangan dimulai. Diingatkan kepada semua hadirin untuk tetap tenang dan untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tanah tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 48/2023/PTBDG antara Arif Fathurmuddin sebagai penggugat 1, Endah Komalasari sebagai penggugat 2, Udin Kurnia sebagai penggugat 3, Cahya Nur Cahyo sebagai penggugat 4, Sri Lestari sebagai penggugat 5, Asep Jainuddin sebagai penggugat 6, Anis Sukarni sebagai penggugat 7, Ujang Kosasi sebagai penggugat 8, melawan Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karawang sebagai tergugat pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kuasa hukum penggugat dan tergugat memasuki ruangan persidangan sesuai agenda sidang sebelumnya. Maka agenda hari ini adalah pemeriksaan duplik. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan duplik? Sudah, majelis hakim. Silakan kepada saudara hukum tergugat untuk menyerahkan duplik ke meja hakim dan kepada kuasa hukum penggugat maju untuk menerima duplik. Duplik dalam sengketa tata usaha negara perkara
BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Arifatul Mudin selaku penggugat melawan Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karawang selaku tergugat. Kepada YTH Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pemeriksa perkara nomor 48/2023/PTUN BDG Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Bandung dengan hormat untuk dan atas nama serta guna kepentingan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang selaku tergugat berdasarkan surat kuasa khusus 125/SKK-9/2023 tanggal 15 November 2023. Kami yang namanya disebut di bawah ini. 1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 68, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, yang hendak menyampaikan bukti sehubungan dengan replik sebagaimana yang telah disampaikan oleh penggugat tertanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut. Dalam eksepsi, dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penuntutan kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa tergugat menanggapi dari gugatan para penggugat sebatas hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan tergugat. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan menggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat ini membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Karawang, Kamis 14 Desember 2023. Kuasa hukum tergugat Ferdi Sadikan SHM. Saudara kuasa hukum penggugat sudah mengerti dengan isi duplik yang telah dibacakan. Sudah mengerti yang hakim hukum belum hadir. Sudah mengerti Majelis Hakim. Sudah mengerti Majelis Hakim. Replik dan duplik sudah dibacakan, maka untuk agenda sidang berikutnya adalah pembuktian. Dipersilakan kepada pihak kuasa hukum penggugat untuk menyiapkan pembuktian. Baik Majelis Hakim, kami akan menyiapkan alat bukti dan kami memohon waktu 1 minggu untuk menyiapkannya. Panitia, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 21 Desember 2023 Majelis Hakim. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023 siap untuk hadir dalam persidangan? Siap Majelis Hakim. Sebelum sidang ditutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan dari saudara kuasa hukum penggugat atau kuasa hukum tergugat? Tidak ada Majelis Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan di minggu ke depan, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023 dengan agenda sidang pembuktian. Untuk itu diingatkan kepada kuasa hukum tergugat untuk hadir dan kuasa hukum penggugat sudah menyiapkan pembuktian. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti Majelis Hakim. Maka sidang hari ini saya nyatakan tutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin silakan meninggalkan ruangan sidang. Sesuai agenda sidang sebelumnya, maka agenda hari ini adalah pembuktian dari para pihak. Apakah saudara-saudara hukum penggugat dan tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi saudara? Sudah, Majelis Hakim. Saudara hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti dan surat saksi saudara? Sudah Majelis Hakim, kami akan mengajukan alat bukti surat dan mendatangkan 2 orang saksi Majelis Hakim. Kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan maju untuk memberikan alat bukti, surat dan untuk memeriksa alat bukti, surat dari masing-masing pihak. Baik Majelis Hakim. Saudara kuasa hukum penggugat, saksi yang akan dihadapkan sudah hadir. Sudah Majelis Hakim, kami membawa 2 orang saksi. Saksi pertama kami adalah Saudara Aga Admi
Panggil dan hadapkan para saksi ke ruang sidang. Baik majelis hakim, kepada saksi Raga Armianda dan saksi Alvin Ruli dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Kepada para saksi dalam keadaan sehat dan jasmani, rohani, Sehat, majelis hakim. siap mengikuti sidang hari ini. Siap majelis hakim. Harusnya baru dulu tahu. Saudara saksi Raga dan saksi Alvin, silakan maju dan tunjukkan kartu identitas. Saya akan memeriksa identitas saudara saksi Raga terlebih dahulu. Nama saudara, Raga Adamianda, umur, 33 tahun, pekerjaan, wira swasta, alamat saudara, Jalan Karangindah, Blok A7, nomor 45, Karawang, agama. Islam. Selanjutnya saya akan memeriksa identitas saudara saksi Alvin. Nama saudara, Alvin Ruli Halaka, umur, 35 tahun, pekerjaan, wira swasta, alamat, Jalan Medan Timur, Blok A8, nomor 46. agama saudara. Islam majelis hakim. Para saksi sebelumnya memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah para saksi bersedia? Bersedia, majelis hakim. Para saksi silakan berdiri dan juru sumpah silakan maju. Untuk bersumpah, saudara berdiri tegak dan posisi tangan di sebelah kaki. Saudara ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, pemeriksaan saksi akan diperiksa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Secara bersama-sama majelis hakim. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara keberatan pemeriksaan saksi dilakukan secara bersama-sama? Tidak keberatan, majelis hakim. Para saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan dengan benar. Karena apabila terbukti memberikan keterangan palsu, maka akan dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun sesuai yang diatur pada pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti majelis hakim. Mengerti, majelis hakim. Saksi yang akan diperiksa terlebih dahulu adalah saudara saksi Raga. Maka saudara saksi Alvin dipersilakan untuk duduk. Apakah saudara saksi Raga kenal dengan para penggugat? Saya kenal dengan Ibu Neni Kurniasi dan sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1954 saksi bertetangga dengan Ibu Neni Kurniasi di Nagasari RT 05 RW 09. Setelah itu saksi bekerja di Madiun. Yang saudara saksi tahu berapa luas tanah yang ditinggali oleh Ibu Neni Kurniasi? Yang saya ketahui luas tanah yang ditinggali Ibu Neni Kurniasi 1000 meter persegi. Apakah saudara saksi tahu dari mana asal tanah yang ditinggali oleh Ibu Neni Kurniasi? Yang saya ketahui bahwa tanah tersebut didapat oleh Ibu Neni Kurniasi mendapatkan tanah yang ditinggali dari warisan secara turun-temurun. Dari saya cukup, silakan hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 jika ada pertanyaan. Apakah saudara saksi tahu ada berapa anak dari Ibu Neni Kurniasi? Setahu saya, anak dari Ibu Neni Kurniasi ada 2, bernama Tukinem dan Tukina. Siapa saja yang tinggal di tanah tersebut? Setahu saya, setelah Ibu Neni Kurniasi meninggal, yang menempati tanah Ibu Neni Kurniasi adalah keluarganya, termasuk Pak Arif. Apakah para penggugat yang tinggal di tanah tersebut berpindah-pindah tempat tinggal? Yang saya ketahui bahwa para penggugat tinggal di tanah Ibu Neni Kurniasi dan tidak pernah berpindah-pindah. Apakah saudara saksi kenal dengan Agus Sudarsono? Setahu saya bahwa dari dulu sampai sekarang tidak ada yang namanya Agus Sudarsono di wilayah RT 05 dan saksi tidak kenal dengan Agus Sudarsono. Apakah warga sekitar rumah Ibu Neni Kurniasi ada yang menegur para penggugat?
yang tinggal di sana? Setahu saya tidak ada yang mengusir atau menegur dan tidak ada masalah para penggugat tinggal di sana. Dari saya cukup, Majelis Hakim. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada, Majelis Hakim. Silakan. Terima kasih, Majelis Hakim. Saudara saksi, apakah saudara tahu lokasi tempat tinggal Ibu Neni Kurniasi pernah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN? Saya tidak mengetahuinya. Di lokasi yang ditempati Ibu Neni Kurniasi pernah dilakukan pengukuran dari pihak BPN dikarenakan saksi berada di majelis yang saat ini. Baik, cukup Majelis Hakim. Terima kasih. Apakah saudara kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Ada, Majelis Hakim. Silakan. Terima kasih, Majelis Hakim. Apakah saudara saksi pernah melihat patok di lokasi tempat tinggal Neni Kurniasi? Iya, saya pernah lihat patok di lokasi tanah Neni Kurniasi, akan tetapi tidak tahu patok tersebut dari BPN atau dari pihak lain. Apakah saudara saksi tahu bahwa tanah yang ditempati oleh Ibu Neni Kurniasi pernah disertifikatkan? Saya tidak pernah tahu Ibu Neni Kurniasi pernah disertifikatkan. Dari saya cukup, Majelis Hakim. Pemeriksaan terhadap saksi Raga dirasa sudah cukup. Maka saksi yang akan diperiksa selanjutnya adalah saudara saksi Alvin. Silakan duduk, saksi Ryan. Baik, Majelis Hakim. Saudara saksi Alvin telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya. 7. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, Majelis Hakim. Apakah saudara saksi Alvin kenal dengan Ibu Neni Kurniasi? Saya mengenali Majelis Hakim karena pada tahun 1971 saya tinggal di Kelurahan Nagasari. Ada 5 9 dan sampai sekarang tidak pernah pindah rumah. Apakah saudara saksi mengenal Bapak Arif? Saya kenal dengan Pak Arif. Rumah saya dan Pak Arif jaraknya 300 meter dan 1 RT dengan Pak Arif. Apakah saudara saksi pernah bertemu dan kenal dengan Ibu Neni Kurniasi? Saya pernah bertemu dan kenal beliau sebelum beliau meninggal. Saudara saksi, bisakah Anda menjelaskan silsilah keluarga Ibu Neni Kurniasi? Bisa Majelis Hakim, Ibu Neni Kurniasi merupakan anak dari Pak Arif, bahwa Ibu Neni Kurniasi bertempat tinggal di RT 5 satu RT dengan saya, Majelis Hakim. Selanjutnya, setahu saya pada tahun 1971 Bu Neni Kurniasi tinggal bersama Bu Tukina, Bu Tuksina, dan Pak Arif. Apakah saudara saksi tahu bahwa Ibu Neni Kurniasi telah wafat? Saya tahu Majelis Hakim bahwa Bu Neni Kurniasi telah meninggal dunia. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa tanah yang ditinggalkan Ibu Neni Kurniasi ditinggali oleh 8 keluarga? Benar, Majelis Hakim, bahwa tanah yang ditempati oleh Bu Neni Kurniasi sekarang ditempati 8 keluarga. Dari saya cukup. Kepada hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, Majelis Hakim. Apakah saudara saksi mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris dari tanah Ibu Neni Kurniasi dan siapa saja yang membeli tanah tersebut? Yang saya ketahui Pak Arif, Bu Enda Kamalasari, Pak Udin Kurnia, Pak Cahyo Nur Cahyo adalah ahli waris dari Ibu Neni Kurniasi. Sedangkan Bu Sudestari, Pak Asep Zainuddin, Ibu Nani Suhani, Pak Ujang, Pak Resi adalah pembeli tanah dari Ibu Neni Kurniasi. Apakah tetangga sekitar rumah tidak pernah mengusir atau meminta para penggugat untuk pindah dari rumah tersebut? Selama ini yang saya tahu bahwa para penggugat tidak pernah diusir dari rumahnya selama saya bertetanggaan dengan dan para penggugat juga tidak pernah pindah rumah serta tinggal terus di rumah tersebut. Dari saya cukup, Majelis Hakim. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa tanah yang ditempati oleh para penggugat telah disertifikat dan di sertifikat milik nomor 251 tersebut telah diterbitkan? Saya tidak tahu di atas tanah para penggugat telah terbit sertifikat hak milik nomor 251. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa Ibu Neni Kurniasi memiliki dokumen letter C di atas tanah milik Ibu Neni Kurniasi? Saya tidak tahu Bu Neni Kurniasi memiliki atas di atas tanah tersebut dan tidak tahu Bu Neni Kurniasi pernah mengurus sertifikat tanah yang ditempati. Jadi saya cukup, Majelis Hakim. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada, Majelis Hakim. Silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Apakah saudara saksi pernah melihat orang BPN melakukan pengukuran tanah tersebut? Selama saya tinggal tidak pernah mengetahui adanya pengukuran tanah BPN. Apakah saudara saksi kenal dan memiliki hubungan dengan anggota
Korniasi dan tidak pernah tinggal di Kelurahan Nagasari Kabupaten Karawang RT 5. Baik, dari saya cukup majelis. Kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada majelis hakim. Silakan. Baik majelis hakim, terima kasih. Apakah saudara saksi pernah melihat Agus Darsono datang menegur dan mengusir para penggugat dari tanah tersebut? Selama ini seingat saya Bunda Sono tidak pernah datang menegur ataupun mengusir para penggugat. Apakah saudara saksi mengetahui batas-batas dari tanah yang sedang dipermasalahkan? Setahu saya bahwa batas rumah Pak Arif sebelah utara, Pak Cahyos sebelah selatan, Udin Kurnia sebelah timur, Sujainudin sebelah barat, Ibu Endah Komalasari. Dari saya cukup majelis hakim. Pemeriksaan terhadap saksi Raga dan Alvin dirasa sudah cukup. Kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari para saksi lagi, para saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini, apakah saudara mengerti? Bersedia majelis hakim. Baik, kepada para saksi boleh meninggalkan ruang persidangan dan mengambil kartu identitas saudara di panitra. Selanjutnya, pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah siap dengan bukti dan saksi untuk diperiksa hari ini? Sudah siap majelis hakim. Saudara kuasa hukum tergugat, saksi yang akan dihadapkan sudah hadir? Sudah majelis hakim, kami membawa 2 orang saksi. Saksi pertama adalah saudara Dewangga dan saksi kedua adalah saudari Maimunah. Panggil dan hadapkan para saksi ke ruang sidang. Baik majelis hakim, kepada saksi Dewangga dan saksi Maimunah dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saya akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu. Nama saudara, Dewangga, umur, 54 tahun, pekerjaan, pegawai negeri sipil, alamat saudara, Jalan Cahyono Blok A7 nomor 45 Karawang, agama. Islam. Ya, langsung ya. Selanjutnya saya akan memeriksa identitas para saudara saksi Maimunah. Nama saudara, Maimunah. umur, 43 tahun. pekerjaan, Wira swasta. alamat, Jalan Terus Timur Blok A2. agama saudara. Selamat majelis hakim. Para saksi sebelumnya memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Karena agenda sidang hari ini telah selesai, maka sidang akan ditunda sepekan dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Sepekan ke depan tanggal berapa Panitera? Tanggal 28 Desember 2023 majelis hakim. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada majelis hakim. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 28 Desember 2023 kepada para pihak untuk tetap hadir pada sidang berikutnya. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti majelis hakim. Sidang dinyatakan ditutup. Sesuai agenda sidang sebelumnya, maka agenda hari ini adalah membacakan hasil putusan. Silakan para pihak untuk disimak dengan baik-baik. Demi keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama. Arifatul Mudin, Endang Komalasari, Udin Kurnia Cahya, Nur Cahyo, Sri Lestari, Asep Jainuddin, Ani Sukani, Ujang Kosasi disebut sebagai penggugat, melawan Kepala Kantor Badan Pertanian Nasional Kabupaten Karawang sebagai tergugat. Objek sengketa sertifikat hak milik nomor 251 garing Kelurahan Nagasari terbit tanggal 8 bulan 8 tahun 1977, gambar situasi nomor 1446, Agus Darsono, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan ini mengadili: 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal sertifikat hak milik nomor 251 garing Kelurahan Nagasari terbit, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut sertifikat hak milik nomor, menghukum tergugat untuk membayar denda biaya perkara sejumlah 4.683.500. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2024 oleh
Konita Amri, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dini Nur Falah, SH, MH, dan Naufal Ubaidillah, SH masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk secara langsung dan disampaikan pada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Majelis Hakim disebut dibantu oleh Ninis Sepihani Erawan SHMH sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri secara langsung melalui sistem informasi pengadilan oleh kuasa para penggugat dan kuasa tergugat. Apabila para pihak tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin di bawah berdiri.